Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan pagi ini akan diisi tausiah oleh al-ustaz kita yaitu Bapak Ahmad Ansori. Mari kita dengarkan tausiah ini, mudah-mudahan akan menjadi iktibar bagi kita semua. Kepada al-ustaz Bapak Ahmad Ansori kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat taufiknya hingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh jamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan modal iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulai kuliah subuh pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan kuliah subuh pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang mana sholat berjamaah tersebut harus kita senantiasa laksanakan, diwajibkan kepada kita, khususnya kaum laki-laki, untuk sholat jamaah ke masjid. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Yang mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban untuk setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan apabila di suatu hadis atau di dalam Al-Quran disebutkan muslim saja, maka sesungguhnya mencakup keduanya. Namun apabila disebutkan satu muslim dengan kewajiban ini dan itu, kemudian muslimah dengan ini dan itu, maka itu baru dipisahkan. Karena pada hadis tersebut disebutkan hanya muslim saja, artinya mencakup keduanya, untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan menuntut ilmu ini adalah salah satu jalan yang memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang hak,
maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Semoga dengan thalabul ilmi ini memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah berikan taufik kepada kita semuanya agar di dalam kita menuntut ilmu diberikan pemahaman tentang agama yang hak, yang sesuai dengan yang diharapkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengutip sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang kisah Luqman. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-12, 13, 14, 15 sampai 19. Pada ayat tersebut Allah menceritakan tentang Luqman yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemahaman yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa nasihat dari Luqman kepada anaknya, yang insyaallah hikmah dan nasihat tersebut bisa menjadi pedoman untuk kita di dalam melaksanakan hidup dan kehidupan kita sehari-hari menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Luqman tersebut merupakan seorang hamba yang hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Walaupun banyak beberapa pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan Luqman hidup di zaman setelah Nabi Isa dan di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan ada pula yang menyatakan beliau hidup di zaman Nabi Ayub alaihissalam. Namun ada penjelasan sebuah hadis yang menerangkan tentang kebersamaan dari Luqman dan Nabi Daud alaihissalam. Maka para ulama bersepakat bahwasanya Luqman tersebut hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Namun para ulama juga berselisih tentang Luqman. Ada yang menyatakan Luqman itu merupakan hamba yang soleh. Artinya hamba biasa seperti kita semuanya. Dan ada pula yang berpendapat Luqman itu adalah seorang nabi, yaitu dalam hal ini Ikrimah yang berpendapat. Namun di dalam hal ini Ikrimah bersendirian, hanya sendiri. Beliau yang mengatakan bahwasanya Luqman tersebut adalah seorang nabi. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya Luqman itu adalah hamba Allah yang soleh, yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Luqman, yaitu di dalam surat Luqman ayat yang ke-12. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa ma kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami telah berikan hikmah pada Luqman, bahwasanya kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita bersyukur kepada untuk diri kita sendiri. Namun barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kita, dan Allah Maha Terpuji. Kita bersyukur atau tidak bersyukur, berterima kasih atau tidak berterima kasih, sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kita. Namun kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya harus tiga hal yang harus kita kumpulkan dalam syukur tersebut. Dan apabila salah satunya tidak ada, maka sesungguhnya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur di dalam hati kita.
hati kita ini mengakui bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang membantu. Kita pahami di dalam hati kita, kita yakinkan di dalam hati kita bahwa sebenarnya semuanya berjalan sebagaimana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan ucapan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah dengan apa yang senantiasa kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita usahakan kecuali semuanya hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagaimana Qarun yang menyatakan bahwasanya kekayaanku ini karena kepintaranku sendiri. Akhirnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan dari syukur yaitu dengan anggota badan, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi bahwasanya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, kita yang untung. Kita kufur, kita yang rugi. Sebagaimana yang Allah sebutkan pula di dalam Al-Quran, di dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra, surat yang 17, ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat baik, beramal soleh, maka kebaikannya akan untuk kita sendiri. Keburukan yang kita lakukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat keburukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Baik di dunia ataupun di akhirat. Dan masih banyak lagi ayat yang senada dengan ayat tersebut. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-38. Semua manusia akan menerima akibat apa yang ia usahakan. Usaha baik akan berakibat baik. Usaha buruk, maksiat, keburukan pula yang akan dia dapatkan. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-13 surat Luqman, Allah berfirman, "Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'adzim." Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, sedangkan dia memberi nasihat kepada anaknya tersebut, bahwasanya jangan kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar, amat sangat besar. Ketahuilah agama Islam ini dibangun di atas keadilan. Adil. Apa artinya adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tatkala kita meletakkan penghambaan diri kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala atau meletakkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada yang lain, maka kita tidak adil. Ketidakadilan tersebut merupakan kezaliman yang besar. Karena penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutlak, tidak boleh bersama Allah Subhanahu wa taala ada sesembahan lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-48 dan 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu. Namun dosa yang tidak diampuni, dosa syirik yang tidak diampuni dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita pernah melakukannya. Tatkala kita pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala namun meninggal dunia sebelum bertaubat, maka yang demikian tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
alamat akan kembali ke neraka jahanam selama-lamanya. Karena dosa syirik tidak akan pernah terhapus. Walaupun 1000 tahun, 100 juta tahun kita diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa yang lain, dosa-dosa besar lainnya. Maka Luqman menanamkan kepada anaknya, wahai ananda, janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencampurkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesirikan. Dengan kesirikan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim. Nah, Allah juga mengingatkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-83, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman itu pada ayat ini yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan, dia itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mengajarkan kepada anak kita, agar kita, wahai ananda, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar ayah dan ibu yang mencarikan uang untuk kamu. Memang benar ayah dan ibu yang mengusahakan agar kamu bisa sekolah tinggi dan lain sebagainya. Namun ayah dan ibu tidak akan pernah mendapatkan hasilnya kalau Allah tidak meridhoinya. Kalau Allah tidak memberinya kepada ayah dan ibu, tidak akan pernah ayah dan ibu dapatkan. Maka tatkala kamu memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada ayah. Ayah hanya sebagai perantara. Jangan sampai kita menjadikan kita yang dipertuhankan oleh anak kita. Dan kalau ingin meminta langsung kepada bapaknya. Pak minta ini langsung dikasih. Pak minta ini langsung dikasih. Tanpa kita berikan pengajaran kepada anak kita bahwasanya segala sesuatu yang kita dapatkan, yang ayah dapatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka agar usaha bapak dan ibu, ayah dan ibu lancar, senantiasa bisa memberi ini dan itu, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melancarkan rezeki untuk ayah dan ibu. Begitu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ayat berikutnya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain anisturli wali walidayka ilayya al-masir. Pada ayat tersebut Allah menceritakan tentang bagaimana keadaan seorang ibu yang mengandung anaknya, berada di atas kesusahan, lemah di atas kelemahan, mengandung anaknya. Kemudian setelah anaknya lahir, menyapinya selama 2 tahun, menyusuinya. Agar kita mengingatkan kepada anak kita berat perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anak. Pada ayat tersebut, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita. Birrul walidain. Banyak ayat, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang Allah menggandengkan perintah untuk senantiasa beribadah kepadanya, kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan telah diwajibkan untuk kita ini semua agar kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada orang tua. Di dalam surat Bani Israil. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik kepadanya, wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada orang tua.
Saking pentingnya berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Saking pentingnya Allah sering menggandengkan perintah untuk menyembahnya kepadanya, kemudian dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun seorang ibu juga harus melakukan itu dengan keikhlasan. Jangan sampai tatkala menasehati anaknya, Naif, aku ini ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu dan lain sebagainya. Ya Bu tahu, karena tadi kan ada pelajarannya biologi. Jangan sampai demikian, jadi anak tidak respect. Siapa yang harus menyampaikannya? Bapak. Bapak yang jadi saksi bagaimana kesusahan ibumu tatkala mengandung. Bagaimanakah kesusahan ibumu tatkala melahirkanmu, menyusui dan lain sebagainya. Maka hormatilah ibumu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk senantiasa hormat kepada kedua orang tua. Senantiasa hormat kepada kedua orang tua yang merupakan kewajiban untuk kita. Tatkala orang tua kita ridho, maka insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Murka kedua orang tua kita, maka kita ditakutkan akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-16 surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, pada ayat tersebut, apabila na'udzubillah di antara kita yang orang tuanya tidak satu akidah dengan kita, tidak satu iman dengan kita, maka tatkala dia mengajak kita untuk berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti, jangan ditaati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan untuk makhluk tatkala ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengikuti perintahnya walaupun perintah kedua orang tua kita. Kalau kita diajak untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Walaupun orang tua kita tidak seiman, tidak seakidah dengan kita, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa menaati mereka. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah mereka. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang tidak jelas apakah mereka mengikuti Allah atau tidak. Jangan sampai kita terlalu gaul. Banyak sekarang orang-orang terlalu gaul. Oke guys, menyebutkan demikian. Jangan menyebutkan yang demikian. Apakah mereka itu termasuk orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sekarang sudah menjauh. Oke guys, kita kadang-kadang ustadz yang nyampaikan. Artinya kita sampaikan untuk oke sahabatku, saudaraku, dan lain sebagainya. Wattabi' sabila man anaba ilaikum wa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada akulah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua akan kembali. Dan akan aku beritahu, akan kusampaikan apa yang kau amalkan selama engkau hidup di dunia. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha
in taku mithqala habatin min khardalin fatakunu fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai Ananda, kebaikan yang kau lakukan sekecil apapun, sekecil apapun kebaikan itu dari min khardal Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam beberapa penafsiran disebutkan sekecil biji sawi, walaupun sekecil biji sawi jangan yang kau remehkan. Walaupun kebaikan tersebut berada di dalam batu yang besar, keras, kemudian yang berada di langit melayang-layang, ataupun terbenam di dalam bumi, semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan sekecil apapun jangan kita remehkan. Selagi itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Walaupun kita hanya dengan tersenyum kepada saudara kita, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sedekah. Sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam ayat yang lain di surat An-Nisa ayat yang ke-40. Wa in taqu mithqala habbin wa in Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa wa in taqu mithqala dzarratin. Silakan dibuka sendiri di surat An-Nisa ayat yang 40. Apabila kebaikan tersebut kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Akan dibalas dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam banyak ayat Allah menyebutkan tentang yang demikian. Jadi jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun. Kata Luqman kepada anaknya, jangan diremehkan sekecil apapun kebaikan itu. Apapun dari kebaikan yang bisa engkau lakukan, maka lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun itu kebaikan ataupun keburukan yang kecil akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha lembut, maha teliti. Kata jemaah mana di kemudian yang teliti. Dia kemudian yang teliti. Galau cuma nah ini dulu cuma anak tu yang malah galau. Kita temui kalau di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cukup waktu. Ada 3 ayat lagi. Kemudian yang selanjutnya Luqman berkata, "Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Wahai Ananda, dirikan sholat. Lakukan sholat. Setelah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepadanya dengan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan walaupun kita memang diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun tatkala kita diajar untuk berbuat syirik, maka kita jangan ikuti. Kemudian kita diingatkan oleh Luqman kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu perbuatan jangan diremehkan, pasti akan ada balasannya. Kemudian setelah hal yang demikian ditanamkan kepada kita, lalu kita diperintahkan untuk sholat. Dirikanlah sholat. Mengapa kita harus sholat? Mengapa? Karena sholat itu merupakan tiang agama. Yang tak kala kita lakukan, maka kita benar-benar kita menjadi seorang muslim yang sejati, yang sebenarnya. Tatkala kita meninggalkan sholat, maka keislaman kita dipertanyakan. Bahkan para ulama ada yang berselisih pendapat tentang orang yang sengaja meninggalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum tarkus sholat." Perjanjian di antara kita atau bukti kita, batas di antara kita dan orang-orang yang berbuat kufur, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu salat.
Maka tatkala kita melakukan sholat, tatkala kita meninggalkan sholat, maka kita telah kufur dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Luqman memerintahkan kepada anaknya, "Aqimus sholat." Dirikanlah sholatmu. Kalau engkau sholat, maka sholatmu itu akan menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala sholat engkau tinggalkan, maka sholat tersebut yang kau tinggalkan tersebut menjadikan penyebab engkau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Serulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran. Ajak temannya sholat, ajak adiknya sholat, ajak berbuat baik dan lain sebagainya. Tatkala kita melakukan kebaikan, tatkala kita ingin melaksanakan sholat berjamaah atau ingin berinfak dan sedekah dan lain sebagainya, kita ikut sertakan mereka. Kita biasakan mereka dengan kebaikan tersebut. Minimal tatkala kita ingin sholat berjamaah, kita ajak kita marilah kita susun sajadah untuk sholat bersama-sama. Tatkala kita ingin berinfak kepada orang lain, apa salahnya? Enggak ada salahnya. Kita suruh anak kita yang memberikan. Kita berikan uangnya, kemudian suruh anak kita yang memberikan. Yang demikian itu juga bisa menjadi pengajaran kepada mereka agar nanti di suatu hari mereka terbiasa dengan yang demikian itu. Terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan amar ma'ruf. Kita suruh anak kita untuk mengajak yang lain salat. Kita suruh kakaknya, "Kak, suruh adik bangunkan salat." Dia terbiasa beramar ma'ruf dan kemudian bernahi munkar, mencegah kemungkaran. Dan kalau terlihat kemungkaran, maka kita libatkan pula anak kita untuk nengul atau jemumana. Supaya yang demikian itu dia terus berlarut-larut itu menjauh. Malas bayang, Kak ingat tadi jangan malas bayang. Nanti Allah murka, lain sebagainya. Dan masih banyak contoh yang lain. Wasbir 'ala ma asabak, dan kalian akan harus bersabar dengan apa yang menimpa kalian. Ini pasti. Tatkala kita mengajak jemaah lain, mengajak orang lain berbuat ma'ruf dan bernahi munkar, apalagi bernahi munkar. Jemaah sedang riang-riang melakukan maksiatan, riang-riang minum-minum, riang-riang berbuat jahat dan sebagainya, kita tengol. Kita larang. Pasti ada pembangkangan. Karena pembangkangan itulah kita harus sabar. Bersabar tatkala kita mencegah kemungkaran tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk mencegah kemungkaran itu dengan 3 cara. Dengan 3 cara, yaitu dengan tangan. Kalau dengan tangan itu mungkin. Karena apa? Dengan tangan itu harus dengan campur tangan pemerintah. Langsung kita berhenti, ini pacak langsung itu Pak. Kita tangkap, kita gebukin dan lain sebagainya atau apalah istilahnya itu. Kalau cuma disenang, cuma laporkan, tenang. Dengan tangan itu, dengan pemerintah ini maksud di hadis tersebut itu dengan campur tangan pemerintah, dengan regulasi dan lain sebagainya, aturan. Kemudian dengan lisan mengicap ini, atau dengan ceramah, atau dengan memberi nasihat dan sebagainya, banyak cara. Namun tatkala dua-dua itu mampu dilakukan, minimal diingkari dengan hati. Dia setuju dengan apa yang dilakukan. Namun dia mampu untuk mencegah. Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, memang yang demikian itu perkara yang berat, perkara yang besar. Namun ini harus kita lakukan, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dengan yang munkar, walaupun itu dengan hati kita saja yang mengingkari. Kalau memang kita tidak mampu dua-dua tadi, dengan tangan yang mampu, dengan lisan pun tidak mampu. Kemudian kita Luqman kepada anaknya, wala tusakhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan palingkan wajahnya tatkala menghadapi manusia. Atau jemaah celingus. Ngobrol, awak sadakan memang dia nginak sini atau nginak mana. Dia nginak.
Karena sombong, biasa itu karena sombong. Mencelinguk. Atau bertemu, inilah tadi langsung celinguk saja. Atau sambil ngobrol, ini dia pernah dikinai. Maka kita ajarkan kepada anak kita, tatkala kita ini ngobrol, usahakan untuk dikinai dari itu. Sebagai salah satu penghormatan kita sesama manusia. Jangan sampai kita sih, buang muka. Kalau di dalam bahasa Arab, as-so'ar itu, wala tusaknya tadi, ada kata as-so'ar. As-so'ar itu penyakit. Penyakit unta. Dia tuh mau berjalan, lama mulai belok-belok, dia lugu sabi. Kamu kata jemaah mana, lama mulai kemibah. Ini dulu lugu sabi, kan dia kadang enak sini, kadang enak situ. Dia lugu sabi jalan. Maka kita dilarang, wala tusaknya pada kalin nas. Jangan kau palingkan wajahnya dengan manusia. Wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Kadang-kadang berjalannya cuma karena sombongnya tadi. Atau kencangnya berjalan. Yang demikian itu harus kita hindari. Ditanamkan kepada Luqman kepada anaknya, wahai Ananda, janganlah engkau memalingkan wajahnya kepada manusia. Kemudian jangan pula dalam tatkala engkau berjalan, engkau angkuh atau benar-benar tampil beda. Jangan menjadi pusat perhatian yang lain. Gelang kidul kanan si membesar. Kemudian itu kalung besar, kalung macam atau pakaian mahal yang kemungkinan masyarakat itu dia yang membeli kecuali dia. Pusat perhatian. Dan jangan pula kita itu menjadi pusat perhatian karena sesuatu yang sangat buruk. Padahal kita sebenarnya mampu membeli baju yang sedang, yang biasa-biasa saja. Namun pakai baju tompon cangkir, ya jangan. Yang jelas itu tuh jangan sampai menjadikan manusia itu, menjadikan kita ini sebagai pusat perhatian. Kamu kita lah lemani gola tinggi kau tadi, ya mau ya apa iri udah gitu. Kamu kita ini adalah tulang korondai kau ini tadi, gimana kalau memandangnya micin ke sebelah mata, macam kata jemo. Jadi usahakan sederhana saja. Wala tusair qardaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai riya, tidak menyukai dengan semua bentuk kesombongan. Karena sombong, berjalan sombong, berperilaku sombong. Kemudian itu di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqsid fi masyika wa qul min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir." Sederhanakanlah langkahmu. Jangan tadi bagaimana yang disebutkan sebelumnya tadi, terlancur, kencangnya berjalan. Nah, udim itu jangan pula kita lambat ikal. Sederhana saja. Kencangnya nih, lambat ikut nih dah. Kalau lambat ikut ya kau. Kadang-kadang kaki lambat atau payah ikuti diri. Ya berjalan nangis slow. Lambat, kurang makan. Nah, yang demikian itu jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Waqsid fi masjid. Sederhanakanlah langkah. Biasa aja. Lambatnya jangan, kencang jangan, kita itu cuma melatih. Kemudian waqbud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Rendahkanlah suara. Jangan suara turna igal. Kadang-kadang kawan-kawan kita hanya lagi yang kita juga bacaan. Terengak niat. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kadang-kadang kita bunyi rengaknya bukan karena suara kita ini besar, bukan, tapi sengaja direngakkan supaya jemaah lain mengenal kita kalau nak nyela aja dia baca sampai begitu, berhenti. Dia baca karena suara dia terlarang ikal. Waktu mensauti kata Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah suara. Karena serengak-rengak suara, sekeras-keras suara itu la sautul hamir. Suara keledai, tidak serengak apapun suara kita.
masih kekal ada keledai. Maka kalau memang suara yang rengak tadi sengaja direngakkan padahal bukan pada dasar suara tadi rengak, namun disengaja direngak-rengakkan, masih kekal masalah keledai tadi. Berarti yang lebih baik keledai. Nah, maka yang demikian harus kita hindari. Yang lebih baik itu santai aja. Supaya kawan kita ini dalam mencerna pembicaraan itu juga lemah. Ya. Ayat terakhir. Ini ayat terakhir kali. Wa qasitu masjika wa qum sautik inna antarul aswati la sautul hamd. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Selesai yang kita sampaikan yaitu di surat Luqman ayat ke-12 sampai ke-19. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi tauladan untuk kita semua dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Hikmah dari Luqman dan nasihat dari Luqman ini juga menjadi nasihat untuk kita. Walaupun kita telah dewasa, hakikatnya kita ini juga masih anak dari orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita semua senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang diberikan oleh Al-Ustaz kita Pak Ahmad Al-Sori, mudah-mudahan menjadi istighfar bagi kita semua. Kepada jemaah sekalian, silakan menikmati dulu hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Silakan, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya sudah disiapkan. Silakan Pak, silakan di depan.
Ah, gitu.